Halo kerabat, hari ini adalah acara perjamuan makan siang. Acaranya Rabu Bertemu Antropolog Pangan. Saya Repa Kustipia akan menyampaikan beberapa informasi kesempatan bagi kerabat yang berminat, terlebih pada sektor pangan dari skala kecil. Secara singkat, kerabat antropolog pangan itu bertujuan untuk ruang inklusif. Jadi silakan saja publik mau latar belakangnya apapun, kondisi ekonomi sosialnya sulit dijelaskan ya, boleh gabung dan tidak ada keterikatan ya, dan hampir tidak ada kewajiban maupun kewajiban komunitas yang mengikat ya. Jadi kerabat antropolog pangan itu hanyalah perkumpulan pemikir antropologis pangan inklusif yang berbudaya. Program, kemudian acara, konten itu berpusat di sekretariat. Sekretariatnya itu namanya Center for Study Indonesian Food Anthropology. Nah, untuk saat ini ikutin saya ya, Repa Kustipia sebagai project lead-nya gitu. Lokasi saya itu di Tasikmalaya atau suburbannya ya, jadi bukan kota Tasikmalaya yang kota banget gitu, tapi lebih deket ke kabupatennya gitu, makanya namanya subkota atau suburban. Kerabat boleh mampir dengan isi form terlebih dahulu ya, nanti ada tautannya. Nah, ini ada beberapa artikel atau konten dari penelusuran studi empiris ya, dan dibuat di artikelnya Rabu Bertemu di Temu Kerabat Antropolog Pangan. Jadi Rabu Bertemu itu ngebahas tentang jabat kerabat ya, karena itu ngelihat latar belakang kerabat ini dari mana aja. Ternyata banyak sekali dari latar belakang macam-macam. Kemudian Rabu Bertemu 2 itu sudah membuat laporan atau bahasan-bahasan empiris, kayak misalkan ketika publik berpikir dan bertindak antropologis gitu ya, itu masih dasar-dasar antropologi pangan tuh. Nah, kemudian Rabu Bertemu 3-nya baru membahas secara dalam tapi disampaikan dengan bahasa yang tidak terlalu susah ya. Karena kalau misalkan pakai bahasa-bahasa ilmiah kan ini apa gitu ya. Walaupun ada bahasa ataupun diksi atau pilihan kata yang susah, nah itu disederhanakan. Makanya artikel-artikel dari Rabu Bertemu ini akan seperti bincang-bincang gitu ya, atau bahasan santai lah gitu, tapi muatannya memang ada sisi ilmiahnya gitu, terlebih social science. Nah, kemudian membahas juga nih hasil dari alternatif kebijakan gitu. Nah, dari kelompok Center for Study Indonesian Food Anthropology itu rupanya mengajukan ya ke kelompok yang global food gitu. Nah, ngisi itu ada beberapa alternatif, terlebih kita mengajukan indigenous perspektif ya, atau persepsi dari berbagai etnis, karena kan dari Indonesia ya, jadi pangan itu nggak bisa disamain gitu, apalagi harus semuanya nasi gitu atau nasional tuh harus nasi gitu atau beras. Nah, itu kan akan melegalkan lagi gitu ya, atau menasionalkan lagi satu bahan pangan aja gitu, atau beberapa bahan pangan yang udah deh ini aja untuk makanan orang-orang Indonesia. Kan gak bisa kayak gitu ya, etnis di Indonesia itu beragam gitu dengan apa kecocokan ekologisnya. Jadi nah itulah dimasukkan ke roadmap urgensi sistem pangan gitu, mengajak publik juga untuk berpikir ulang ya, kemudian mengingat kembali atau mendokumentasikan kembali bagaimana sih pangan yang betul-betul bisa bertumbuh gitu ya di lokasinya kerabat, yang sesuai kan dengan cuaca gitu ya, dengan berbagai kemampuannya. Nah, kemudian bahasan-bahasan selanjutnya itu udah mulai ke analisis wacana ya, kemudian ke nasib isi piring bangsa, itu kritikan-kritikan tuh untuk pemerintah gitu, kemudian membuat suatu harapan. Di situ ada mungkinkah menjadi paradoks cita rasa dan karsa. Nah, itu adalah bagian refleksi ya dari muatan-muatan antropologi pangan. Tidak terlalu kritik yang tajam sekali gitu, tapi di situ harus disampaikan juga bahwa kondisi dari lapangan atau empiris itu kan tidak bisa bohong ya gitu. Misalkan pangan mahal, PPN sempat mau naik kan ya, itu gimana kalau misalkan bahan pangan yang dinaikkan gitu ya, nanti kan akan menambah ya kebutuhan harian juga.
kalau ini adalah acara-acara daring ya. Jadi ada jejak pendapat, kemudian ada narasi-narasi dari publik yang makan bergizi gratis itu belum sempat dibuat artikelnya ya, tapi datanya sudah ada gitu. Jadi tinggal ditunggu saja di hari Rabu ya. Biasanya kan upload kontennya itu di hari Rabu ya, namanya juga Rabu Bertemu. Nah, kemudian ada waktu itu sempat di Rabu Bertemu daring ya, ada pangan-pangan masa kini. Jadi ngebahas pangan masa kini dari masa lalu tuh kayak gimana sih gitu, dan apa untuk pangan-pangan masa depannya gitu yang paling terkini itu, apakah dari teknologi pangannya, dari teknik olahnya, atau dari bahan bakunya gitu, atau dari cara marketingnya gitu. Nah, itu dibahas di pangan-pangan masa kini. Ya, waktu itu sempat dihadiri juga ya daring sama kerabat antropolog pangan ini yang sudah tergabung di Temu Kompasiana tentunya. Kemudian hari ini ngebahas Rabu Bertemu daring 2 gitu, perjamuan makan siang, di mana kerabat akan mendapatkan informasi sesuai dengan kesempatan yang kami tawarkan ya. Nah, ini update informasinya itu kalau misalkan ngelihat dari kanal media sosial ya, ada di YouTube, kemudian ada di Instagram, ada di X, dan ada di Temu Kompasiana gitu sendiri. Jadi kalau di Temu Kompasiana langsung aja ya / atau garis miring kerabat antropolog pangan. Tapi kerabat itu kayaknya harus bikin akun dulu deh di yang Kompasiananya gitu. Jadi baru bisa join ke yang Temu Kompasiana ini. Tapi kalau misalkan nggak punya akunnya juga bisa dibaca aja gitu di artikel-artikel yang ada di tautan tersebut ya. Kalau acara-acara kerabat antropolog pangan ini ada berapa gitu. Jadi ada 3 yang bisa diikuti oleh publik ya. Pertama, publik bisa ngikutin acara-acara virtual kayak misalkan tadi ya, jajak pendapat gitu, nanya-nanyain seputar kondisi pangan ya, atau makanan atau gastronomi ya, seputar itulah kan namanya antropologi pangan. Pangan dan budaya itu saling keterikatan. Nah, kemudian ada kompetisi menulis seputar antropologi pangan juga, tapi ini belum pernah ada ya, jadi belum pernah dibuat. Nah, itu seputar itulah kalau misalkan virtual. Kemudian ada bedah buku, kemudian ada diseminasi hasil penelitian. Biasanya ini nggak cuman virtual ya, ada juga di hybrid. Nah, kalau misalkan hybrid itu kayak gimana? Hybrid itu gabungan antara virtual dan diskusi. Nah, diskusinya itu biasanya cuman sedikit anggotanya ya, paling kayak round table gitu, 1-3 orang, 1-5 orang, atau paling banyak itu 15 orang ya. Nah, itu hybrid, tapi bisa juga dilihat secara virtual ya, biasanya sih ada di YouTube. Nah, kemudian yang onsite ini akan ditawarkan ke publik juga gitu, ikutan fieldwork bareng para peneliti dari Center for Study Indonesian Food Anthropology ke lokasi penelitian terkini ya. Jadi ada projectnya itu yang sedang saya kerjakan adalah Gastroforestry Project. Nah, gastro itu apa? Gastro itu dari gastronomi, forestry itu dari agroforestry ya, atau wanatani. Nah, seputar itulah. Jadi publik juga bisa mengikutinya. Nah, sekarang ngebahas tentang pendanaan publik. Jadi, pendanaan publik ini adalah hasil dari kesepakatan ya, karena para peneliti di Center for Study Indonesian Food Anthropology udah capek ngikutin publikasi-publikasi jurnal ilmiah. Kenapa sih nggak dikasih ke publik aja gitu, yang jauh lebih implementatif daripada terus mencerdaskan sesama peneliti atau mencerdaskan sesama ilmuwan, cendekiawan, udah gitu bayarnya mahal ya. Kenapa nggak dipakai untuk publik aja yang jauh lebih manfaat? Nah, itulah kenapa pendanaan publik itu tersedia ya. Pertama, bisa untuk kebun pangan kerabat ya, ini masih kecil-kecilan ya, jadi kan bukan dana-dana yang gede gitu, tapi ini akan bisa membantu sedikit gitu ya dari aktivitas kerabat atau hobi kerabat bahkan ya. Atau di sini ada kesempatan yang kayak modal usaha bakulan pangan, jadi bukan yang modal usaha untuk warung, minimarket, bukan yang kayak gitu, tapi misalkan modal-modal usaha kecil ya, mikro banget gitu. Kemudian ada periset sistem pangan yang tak berafiliasi. Nah, nanti saya jelaskan ya. Yang pertama itu adalah kebun pangan kerabat. Syaratnya apa? Gampang. Yang pertama, punya tanaman pangan dulu nih gitu, tapi perlu operasional merawatnya. Kayak misalkan saya punya
pohon pandan gitu ya. Tapi gimana nih ngerawatnya gitu. Kemudian saya punya 10 pot cabai gitu ya. Jauh lebih baik ya daripada usul-usul para pemerintah gitu. Atau ya orang-orang ya public figure lah gitu. Harus nanam cabai 5 pot gitu. Nah, ini minimal udah punya 10 kan, asik juga ya. Kemudian tertarik pada ketersediaan pangan skala rumah tangga atau minimal untuk diri sendiri dulu gitu ya. Kemudian mau berkebun. Nah, untuk kerabat itu akan dapat dana bantuan 100.000 sampai 500.000 ya, gimana tanamannya juga gitu. Kemudian dapat juga bibit tanaman pangan yang mudah panen. Eh, Dibantu juga untuk media tanamnya ya, itu dari hasil penelitian sih. Nah, kemudian ada kerabat eh, pangan di sini, kerabat kebun pangan kerabat ini bakalan dikunjungi gitu ya, minimal sama saya gitu. Nah, kemudian jika kerabat konsisten dalam menciptakan kebun pangan kerabat sendiri gitu ya, nanti akan ada dana tambahan gitu, misalkan bisa 1 juta atau 2 juta gitu maksimalnya. Lokasinya masih terbatas, ini di Pulau Jawa dulu gitu, dan harus lokasi kerabat tersedia akses kereta api minimal dari Tasikmalaya ya, karena saya akan berangkatnya itu dari stasiun Tasikmalaya gitu ke lokasi kerabat ya, mau melihat nih mana kebun pangan kerabat gitu. Kuotanya ini untuk 3 kebun kerabat pangan dulu begitu. Nah, ini yang paling saya sukai sih kalau misalkan dari semua acara ya. Karena ini tuh kayak hobi foto-foto gitu, tapi bisa ada uangnya juga kan ya, untuk beli es podeng lah atau jus buah gitu ya, lumayan nih gitu. Essay foto secara empiris ya, atau peliputan antropologi pangan, satu foto kemudian narasikan. Nah, kayak gitu ya. Kalau peliputan antropologi pangan tuh kayak walking ethnography atau visual ethnography ya, banyak lah gitu. Nah, gimana syaratnya? Syaratnya itu minimal ponselnya itu berkamera lah ya, tidak usah ada standar-standar tertentu, pokoknya ada kameranya, kemudian terhubung ke internet untuk mengirimkan atau upload foto gitu. Kemudian menyukai foto-foto fenomenologi tanpa editan juga nggak apa-apa gitu, hasil apa spontan gitu ya. Lagi di pasar nih, foto deh, ada tukang jamu gitu ya lagi ngelayanin konsumen gitu, atau ada tumpukan sampah, wah menarik nih dibikin essay ya dari apa hunting foto-foto kerabat gitu. Kemudian fenomenologi ini kan macem-macem ya, ada yang ngebahas pangan, budaya, ekologi, transformasi pembangunan, kayak misalkan dulu nih waktu kecil di sini sawah gitu, tapi kenapa sekarang jadi kafe ya gitu. Nah, itu juga bisa diceritain tuh. Kemudian kedaruratan pangan ya, misalnya ada banyak warung-warung berbagi sedekah pangan ya atau makanan gitu. Itu kan suatu kedaruratan, boleh tuh ditampilkan sosoknya ya, atau siapa sih dibalik figur warung berkah ini gitu. Kemudian ada gastronomi ya, terserah lah ya, kalau gastronomi kan beda gitu, selera nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa dibikin standar, jadi itu kembali ke perspektif kerabat. Kemudian mampu menuliskan secara deskriptif nih minimal, ya kan kayak update status aja ya, itu naluriah aja gitu yang bisa ditulis. Kemudian bisa diposting ke media sosial, kan sekarang banyak ya, bisa Instagram gitu atau YouTube Short, macem-macem lah, mediumnya bebas gitu, medium publisitasnya. Bahkan di blog pribadi, blog gratisnya juga nggak apa-apa, atau di Kompasiana sendiri nulis, atau mau di posting di Temu Kerabat Antropolog Pangan juga boleh dikirim. Kalau misalkan punya zin, boleh di situ gitu ya, dipublikasikan. Yang penting kan terpublikasinya gitu, dan ada audiens yang baca dari hasil peliputan kerabat ya. Misalnya audiennya cuman ada 1 pembacanya, misalkan tetangga sendiri, ya nggak apa-apa, kalian akrab sekali kan gitu, itu bagus gitu, asal jangan keluar dari konteks homo sapiens ya. Misalnya, wah pembaca saya adalah kucing ya, itu kan nggak bisa gitu, harus yang sama ya. Kemudian untuk essay foto ini daring ya, jadi nggak usah datang ke sini atau ribet gitu, tinggal nanti ada tautan formnya lah gitu, lokasinya kan bebas. Nah, sistem apresiasinya itu kayak gimana,
Biasanya uang digital aja ya ini, kayak misalkan bantuan operasional 100.000 sampai 300.000 kan. Kalau untuk foto-foto spontan kayak gitu cuman hadiah-hadiah kayak pelipur lara gitu. Tapi kita tuh mau ngasih apresiasi yang makasih ya udah fotoin gitu dari fenomena empiris. Itu kan dokumentasi ya yang ada di lokasi kerabat. Nah, kuotanya itu 10 peliput dulu gitu, tanpa syarat karakteristik apapun. Jadi kalau misalkan yang berminat ya silahkan gitu untuk membuat atau mengikuti esai foto ini. Selanjutnya ada modal usaha bakulan pangan. Jadi kerabat suka bikin apa nih gitu. Misalnya donat kentang atau pangan-pangan lain lah ya, makanan lain gitu, kudapan. Terkendala modal usaha untuk beli peralatan masak sederhana gitu dan bahan adonan, tapi punya nih apa ketertarikan gitu ya untuk buka usaha yang bakulan pangan ini gitu, mau coba jualan gitu kan. Itu yang harus dibantu sebetulnya ya gitu. Ada resep kreasi sendiri gitu ya, itu kan selera ya. Nah, jika mau recook tolong lampirkan resep asli, kan gak tiba-tiba wah ini resep asli nih padahal ngikutin di resep TikTok misalkan. Nah, itu resep yang jadi rujukan referensinya harus dilampirkan. Nah, kemudian cukup isi form pengajuan aja gitu. Jadi nanti dikurasi ya, itu dilihat yang mana nih yang jauh lebih penting gitu ya, atau yang prioritas banget nih dari apa modal usaha bakulan kerabat ini dari pengajuannya. Nah, untuk kerabat akan mendapatkan biasanya bantuan dananya itu untuk bakulan pangan minimal itu 500.000 ya, sampai maksimal itu biasanya 2,5 juta rupiah, dan itu pun kuotanya cuma 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, itu dikirimkan nanti dari senterus tadi itu atau dari kerabat antropolog pangan itu labeling kemasan pangan. Jadi nanti dicetakin tuh kalau misalkan produknya perlu kemasan gitu ya, biasanya 50 pack apa 100 pack, saya lupa lagi ya kalau untuk ini. Jadi harus ngelihat dari tornya gitu. Nah, itu sebagai gambarannya aja. Kemudian jika memerlukan biaya PIRT, misalnya produknya udah cukup berkembang nih gitu, tapi kenapa ya nggak punya PIRT, jadi nggak bisa ekspansi. Nah, itu kan yang sering jadi hambatan para pedagang pangan yang kreatif gitu, yang punya apa punya potensi tapi terhambat yang kayak gitu ya, izin edar gitu ya, PIRT yang selalu ditanyain mana nih nomornya gitu, mana label apa halalnya gitu. Nah, itu biasanya sih akan dibantu ya gitu untuk yang PIRT-nya. Biasanya gratis sih ya dari beberapa lokasi, tapi nggak tahu ya untuk di lokasi kerabat apakah memerlukan biaya untuk administratifnya atau tidak. Nah, itu mohon dilampirkan juga. Jadi harus punya informasinya juga ya dari lokasi kerabat untuk yang mau memberikan PIRT. Selanjutnya ada preset sistem pangan tak berafiliasi. Jadi ini syaratnya itu kerabat punya potensi meneliti, cuman banyak banget ya hambatan, tantangan ya, bahkan nggak bisa bergerak ya gitu kondisinya. Dan kerabat sering tidak dapat kesempatan bekerja atau kesempatan kegiatan lain gitu. Nah, kita tuh tertarik sama orang yang suka meriset ya, karena kan ya menjadi peneliti itu tidak mudah ya, tapi di situ kurang sekali bantuan-bantuan atau akses-akses, bahkan satu aja kesempatan tuh ya untuk bisa eksplorasi diri minimal gitu. Kemudian kerabat juga mau publikasi ilmiah dan presentasi hasil risetnya ya, minimal proceeding ilmiah lah. Itu kan banyak tuh diadain sama mahasiswa ya, ikutan aja gak apa-apa gitu. Atau mengadakan diseminasi internal, diseminasi mini gitu, atau round table ya kita sebutannya, bisa 1-3 orang. Kalau misalkan mau round table itu 1-3 orang, dan diantaranya satu orangnya itu harus panel ahli ya, menurut kerabat sih. Jadi nggak usah wah ahlinya harus profesor, enggak, tapi menurut kerabat wah temen kerabat itu jauh lebih menguasai topik penelitiannya gitu, tapi tidak punya kesempatan untuk ini gitu. Nah, itu bisa dijadikan panel ya. Nah, terserah kerabat mau ngasih berapa ya apresiasinya, itu kan kesepakatan gitu. Atau bahkan mereka pro bono atau gratis atau tidak mau dibayar karena ya udahlah toh udah ahli gitu ya, silahkan gunakan oleh kerabat. Nah, itu gimana negosiasi kerabat aja ya untuk menghadirkan panel ahli.
Nah, kemudian kalau misalkan mau diseminasi mini, ya biasanya minimal 10 orang ya kalau diseminasi itu. Standarnya kayak gitu kan, nanti ada tanya jawab di apa hasil penelitiannya. Nah, kemudian berminat tinggi pada pengetahuan. Hmm, ini tuh kuotanya satu orang ya, saking mau fokus aja gitu ke preset ini gitu. Siapa tahu kan ini orang-orang yang potensial cuman terbenam gitu atau tidak terlihat dan jarang muncul. Nah, kerabat itu akan mendapat yang pertama mini research grant itu dari 1 sampai 5 juta rupiah. Biasanya kalau yang 1 juta itu cuman literatur review ya. Jadi dia memang periset, cuman sukanya baca referensi aja gitu. Jadi dia hanya bisa merangkumkan. Nah, itu sebutannya anotasi bibliografi dalam metodologi penelitiannya. Nah, kemudian dapat travel grant juga untuk presentasi ya atau round table, disepakati ya. Nanti kalau misalkan udah ngisi form dan ada kesepakatan informasi yang diberikan gitu. Nah, kuotanya tadi saya udah bilang cuman satu orang gitu. Berkesempatan residensi juga, residensi riset ya 14 hari di sekretariat di Center for Study Indonesian Food Anthropology, atau ini tuh secara hybrid bisa gitu, atau remote work ya, remote work, atau di sini ngikut ke peneliti-peneliti yang ada gitu ya. Biasanya ini ikutin project lead-nya. Kebetulan saya sendiri gitu ya. Jadi bisa keep contact lah, atau bisa saling diskusi ya, atau bisa ikutan riset bareng. Kan itu kesempatan residensi ya. Ya siapa tahu kan bisa jadi tim penelitian gitu, yang saya nggak usah nyari-nyari lagi atau ngerekrut yang baru, ataupun mengirimkan loker-loker gitu ya, tawaran loker itu. Kenapa nggak apa dikembangkan saja potensi yang sudah ada, seperti periset sistem pangan tak berafiliasi ini gitu ya, dan mendapatkan surat rekomendasi pasca residensi. Jadi kan kalau misalkan abis kontribusi ya, susah banget sih nyari orang-orang penting tuh siapa gitu, atau orang yang bisa deket gitu ya untuk ngasih surat rekomendasi. Itu terbuka gitu, jadi nggak usah sungkan. Nah, itu juga hal-hal yang saya kira dulu saya juga susah untuk mendapatkan akses tersebut gitu, dan kenapa tidak ketika sudah ada di posisi yang bisa mempermudah orang lain, saya juga bisa menyebarkan itu. Ini agenda turun lapang, fieldwork nih sebutannya ya. Jadi cek informasinya itu dari proyek riset terkini. Kebetulan saya lagi gitu yang project leadnya gitu, karena ini proyek mandiri ya. Kalau di peneliti independen itu, kalau misalkan salah satu peneliti punya salah satu gagasan gitu, kemudian gede nih informannya, kemudian skala penelitiannya itu besar gitu, biasanya itu punya proyek mandiri ya itu, dan itu harus dikerjakan cukup lama, dan akhirnya bisa dibuka gitu kesempatannya untuk agenda turun lapang bareng ya, untuk publik, untuk peneliti gitu, untuk ya yang berminat gitu dari gastroforestry project ini gitu. Bayar nggak? Sebetulnya kalau misalkan untuk sesama peneliti nggak perlu gitu, tapi kalau mau mengapresiasi dari proyek riset ini, kerabat bisa kontribusi sesuai kemampuan kerabat gitu ya. Di situ udah ada pilihannya ya, jadi bisa dikunjungi di tautan yang sudah diberikan saja gitu. Ngelihat kalau misalkan mampunya cuma 10.000 ya udah 10.000 aja gitu, tapi ikutan turlap nggak apa-apa gitu, toh sama-sama meneliti juga gitu. Paling nanti didiskusikan hasil temuannya. Biasanya kalau yang ikutan agenda turun lapang dari teoretis saya, misalnya tentang ekofeminisme ya. Ekofeminisme itu menurut saya adalah bisa mempertahankan kepemilikan lahan ini gitu. Tapi menurut kerabat yang ikutan agenda turun lapang misalnya punya perspektif lain, nah itu bisa disampaikan segera ya. Jadi kita juga punya banyak referensi itu, nggak bisa justifikasi dari perspektif saya aja gitu. Nah itu agenda turun lapangnya. Menyambung dari proyek riset atau agenda turun lapang, jadi ini ya ketertarikan riset yang lagi dikerjain gitu di tempat fieldwork. Pertama itu sistem pangan, sektor hulu ya gitu. Kemudian ada agroforestry atau wanatani, ada gastronomi pedesaan, yaitu sekelilingnya biasanya kan ada komunitas ya, atau Sundanese community ya, orang-orang Sunda yang tinggal di sekitaran area
project gitu. Kemudian bahas-bahas konflik agraria ya, karena ada sengketa lahan, kemudian ada konversi lahan yang digunakan untuk PSN ya. Jadi PSN itu proyek strategis nasional ya. Kita deket lokasinya di 9,7 km PSN Lewi Keris. PSN itu sudah menghabiskan berapa ya waktu itu tuh 1,3 triliun, benar ya, itu harus dikonfirmasi kembali dan dibaca kembali beritanya ya, tapi akumulasi informasi yang ditangkap oleh masyarakat demikian dari berbagai sumber berita. Nah kemudian ada sengketa lahan, kemudian ada komoditas pangan hutan. Nah untuk fokus atau sub ketertarikan penelitiannya di komoditas yang dikembangkan ya, pertama itu ada mahoni ya. Kemudian ada salak endemik Manunjaya yang hampir punah ya, atau hampir udah hilang ya. Nah di area Gastroforestry Project masih ada itu indukannya. Nah kemudian ada kapulaga ya, ada kemukus dan merica, dan ada tumpang sari pangan. Jadi kerabat bisa melihat kembali gitu ya, kalau misalkan mau ikutan tour lab atau fieldwork, lihat dulu nih ketertarikan riset yang sedang in atau yang lagi dijalankan ya. Nah seperti ini ketertarikannya. Ini ada alternatif kebijakan publik. Jadi kita itu udah mengajukan satu ya, dari indigenous perspective untuk dipublikasikan sama Food System Call to Actions. Jadi itu kumpulan dari beberapa cendekiawan ya, ilmuwan, kemudian dari NGO dan perwakilan multisektoral lah ya, gitu, yang bisa didistribusikan ke berbagai negara. Dan di situ juga ada role transition gitu, jadi transisi pedesaan gitu ya. Itu bisa di-download di tautannya Center for Study Indonesian Food Anthropology yang ada di Instagram ya, nanti ada tautannya berikutnya, atau udah dibikin tuh di Rabu Bertemu 4, judulnya adalah Melirik Roadmap Urgensi Sistem Pangan. Nah di situ ada tautannya juga kok, jadi kerabat bisa baca kembali ya tentang alternatif kebijakan ini. Nah kemudian saya itu udah menyerahkan beberapa kasus ya, studi kasus tentang agri-food system ke FAO gitu, karena masuknya kan ke FSN. Hasilnya adalah banyak banget studi-studi kasus dari negara lain gitu ketika menerjemahkan global message ya. Global message itu adalah pesan global, dimana nggak bisa diterima seutuhnya dong gitu, namanya pesan global kan pasti berbeda. Itu misalnya Eropa itu kalau ngomongin transformasi sistem pangan, mereka akan menggunakan inovasi keberlanjutan sistem pangannya itu dengan mengagungkan ya, atau mendahulukan teknologinya dulu, inovasi dan teknologi. Nah sedangkan Indonesia itu kan global south ya, atau global selatan, inovasi pangannya itu belum menjangkau ya, teknologinya itu ke seluruh area. Misalnya di area saya ya, di lokasi saya itu adalah Tasikmalaya kan. Tasikmalaya juga ada 3 dimensi kan ya, ada yang kota, ada yang subkota, ada yang desa. Jadi ketika ngomongin transformasi sistem pangan itu nggak bisa dari kota gini nih perspektifnya, ayo coba buat oleh-oleh. Nah di desa kan nggak selalu oleh-oleh, siapa yang mau ke desa, wisatawan mau beli semuanya gitu kan, nggak juga. Nah disitulah perlu alternatif kebijakan publik. Nanti alternatif kebijakan publik itu masuk ke acara-acara virtual ya, hybrid gitu, dari kerabat antropolog pangan ini. Jadi menampung semua perspektif publik. Itu kan kerabat antropolog pangan ini cukup banyak ya yang bergabung gitu. Saya lihat ada berapa nih, 1.800-an lebih gitu yang tergabung di tautan Temu Kompasiana ini gitu. Nah itu akan menjadi menarik ya, nanti diakumulasikan, dibikin alternatif kebijakan ini gitu. Jadi kerabat antropolog pangan juga punya nih, kayak kita udah mendiskusikannya secara public event gitu ya, atau melalui perkumpulan-perkumpulan publik gitu. Kita nggak usah ada keterbatasan apalah gitu ya, udah bisa digitalisasi ya. Ini artinya digitalisasi itu bisa terkoneksinya tanpa jarak, tanpa waktu ya, bisa berkumpul. Nah demikian gitu yang ingin ditawarkan. Karena ketika ngelihat undang-undang pangan sendiri ya, sekarang kan udah masuk ke undang-undang cipta kerja ya, undang-undang pangan itu
bisa nggak dimengerti gitu oleh WNI lah minimal yang membaca undang-undang ya gitu. Makanya banyak kan kasus-kasus pangan gitu yang kurang bisa apa ya, kurang bisa mengantarkan ke keadilan pangan gitu, ke kesejahteraan, dan banyak deh konfliknya gitu. Misalnya ya ada permasalahan kemarin-kemarin kan makan bergizi gratis gitu ya, kemudian harga PPN direncanakan naik gitu, itu kan akan memberatkan ya gitu untuk nggak cuman pegiat pangan gitu, penerima juga atau ya rakyat biasa gitu. Nah itulah fungsi dari alternatif kebijakan publik. Nah langsung ke pertanyaan ya. Jadi ketika acara ini diposting di Temu Kerabat Antropolog Pangan, itu kita ada di tanya-tanya kerabat ya. Ada beberapa pertanyaan, ada yang anonim nih di sini, tapi ada juga yang eh, menyebutkan namanya. Misalnya ada dari Jeremiah, Jeremia nih, yang mana gitu. Apakah tempat ini bisa menerima mahasiswa untuk skripsian? Syaratnya bagaimana? Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya tertarik riset bersama tentang pangan, tapi hanya IRT. Apakah bisa gabung? Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Mbak Repa, saya ngikutin Instagramnya. Berarti yang Instagram Indonesian Food Anthropology. Sekretariat itu bisa dikunjungi dan baca bahwa sekretariat itu bisa digunakan untuk umum. Daftarnya gimana? Jadi untuk menjawab semuanya nih gitu. Jadi info semua kegiatan itu udah kita upload di tautan yang Linktree CSIFE ini gitu. Dan jika mau berkunjung ke sekretariat bisa H-1 dulu ya gitu, ngisi formnya. Nanti ada konfirmasi itu, biasanya saya yang WhatsApp gitu ya. Mau jadi datang atau enggak gitu, atau ada kegiatan apa nih gitu di sekretariatnya. Nah kemudian untuk menjawab tapi hanya IRT ya, ini kan publik gitu, nggak ada batasan-batasan tertentu ya, apalagi kan ini ruang inklusif gitu. Jadi mau sebagaimana manusia itu terbentuk, silahkan aja gitu selama itu menjadi publik ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Kak, gabung penelitian harus mahasiswa antropologi, kalau anak teknik industri boleh nggak? Sebetulnya kalau misalkan publik itu nggak ada batasan, jadi mau mahasiswa antropologi, mau mahasiswa apapun juga boleh gabung ya. Termasuk teknik nuklir juga kalau misalkan ada ya, dan punya potensi untuk antropologi pangan atau suka budaya sistem pangan atau budaya makanan ya, gastronomi. Nah, itu boleh gabung juga gitu kan. Pangan tuh urusan semua makhluk hidup ya, termasuk manusia juga. Fundingnya dapat berapa? Tadi saya udah jelasin gitu, tapi singkatnya atau ringkasannya itu begini. Kebun pangan kerabat itu 100 sampai 500 ribu, esai foto atau liputan antropologi pangan itu 100 sampai 300 ribu, modal usaha bakulan pangan dimulai dari 500 ribu sampai 2,5 juta rupiah. Dan terakhir itu ada preset sistem pangan yang tak berafiliasi, biasanya dibantu 1 sampai 5 juta rupiah ya, ditambah fasilitas publikasi dan kesempatan residensi riset. Begitu. Kemudian ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penelitian mahasiswa harus kemana bilangnya? Infonya lihat di mana? Bisa ke yang tadi ya, di tautan yang Linktree. Kemudian bisa ditemu kerabat antropolog pangannya. Kemudian ada di Instagramnya ya. Jadi nanti saya tautkan aja ya di kolom deskripsi ya. Pertanyaan berikutnya. Hai Kak, Tia dari Bandung, peneliti juga. Ada proyek riset payungan nggak? Dan pengaturan sharing research budgetingnya gimana? Ada workshop apa aja nih? Oh, semua informasi ada di tautan Linktree CSIFE gitu. Jadi situ ada panduannya lah gitu. Ya, dicek aja. Kalau misalkan sesama peneliti ya bisa terhubung ke saya langsung ya, ke Repa Kustipia pakai tautan yang bit.ly Repantropologi Etnopangan gitu. Di situ kerabat bisa ngelihat ketertarikan riset saya kemana gitu, dan biasanya disitulah saya akan memimpin proyek riset ya, atau project leadnya gitu dari bidang-bidang ketertarikan saya gitu. Jadi dicek aja di tautan tersebut ya. Kemudian ada saya subscriber. Tadi sampai mana? Oh iya, di ini ya.
Saya subscriber YouTube-nya, Kak. Kerabat ini beneran ada sekretariatnya, fasilitas publiknya apa aja, Kak. Itu informasi kegiatan dan fasilitasnya tuh ada di tautan yang tadi untuk Tia ya, peneliti dari Bandung gitu. Sama di Linktree itu ya. Ada beberapa informasi gitu. Jadi bisa dieksplorasi atau dicari ya, mungkin cocok gitu dengan apa fasilitas yang ditawarkannya. Nah, kemudian ada pertanyaan, fieldwork itu apa maksudnya? Bisa dijelaskan? Awam bisa kontribusi apa aja dan dapat apa? Oh, fieldwork itu turun lapang ya. Jadi pakai bahasa Inggris kan, Inggris ya, field working gitu atau fieldwork, field study itu banyak banget istilahnya gitu. Tapi kita lebih senang menggunakan kata fieldwork itu karena ya bekerja di lapangan gitu. Kemudian bisa dijelaskan ya, fieldwork itu ke lokasi, kalau peneliti kan ke lokasi tempat penelitiannya gitu, bisa di laboratorium ya, bisa di apa ruang publik ya, macam-macam gitu, tergantung penelitiannya sedang membahas apa gitu atau mau membongkar apa nih, biasanya itu penelitian investigatif ya. Bisa dijelaskan tadi sudah. Kemudian awam bisa kontribusi apa dan dapat apa, biasanya ada kunjungan publik ya, atau di acara-acara virtual, hybrid, dan onsite. Nah, itu publik bisa ikutan. Jadi nanti dilihat aja di Temu Kompasiana Kerabat Antropolog Pangan. Biasanya banyak kesempatan publik di situ, dan tadi saya sudah jelaskan ya, ada beberapa kesempatan yang bisa diikuti oleh publik. Ini slide terakhir bukan sih? Ya ya. Dari Bitly tanya-tanya kerabat. Ya ampun, Repa temen taekwondo dulu, temen SMP berarti. Tebak siapa? Belum ingat. Mau dong mampir ke sekretnya Tasik atau kayak working space ya, rep. Kalau co-working space itu terlalu bagus ya gitu. Ini cuman sekretariat kecil di mana tempat saya ngerjain editorial monografi dari hasil penelitian lapangan atau dari fieldwork gitu. Tapi ya cukup kalau misalkan untuk diskusi tentang kajian teoretis ya, melakukan workshop atau round table ya. Round table kan 1-3 orang atau 1-5 orang gitu, bisa cukup sih itu. Dan ada beberapa fasilitas yang ya mendukung untuk pekerjaan administratif ya, atau para antropolog ya, atau pekerja lapangan ya, field worker yang mau ngerjain beberapa laporan-laporan penelitian, biasanya logbook ya gitu, itu bisa dikunjungi. Dan di sini juga ada beberapa koleksi bahan bacaan ya, terlebih yang bertemakan gastronomi, lumayan sih gitu, karena itu juga jadi sumber referensi atau suka dikaji juga untuk roundtable atau bedah buku ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, melihat ketertarikan risetnya di mana Bu? Oh, kalau ketertarikan riset itu bisa langsung ke saya, jadi di yang Bitly Rep Antropologi Etnopangan, sama di Linktree ya. Di Linktree CSAF juga udah ada tautan paling bawah tuh Repostipia gitu. Nah, itu tinggal diklik aja gitu. Nanti kerabat bisa ngelihat ketertarikan risetnya itu kemana aja gitu. Terlebih ngelihat project lead-nya ya. Kemudian ada pertanyaan terakhir ya ini. Yang kalian ada crowdfunding atau urun tangan publik gak sih? Mau kontribusi juga kalau programnya beneran berdampak. Nah, itu ada tautan untuk crowdfunding atau urun dana publik. Jadi publik juga bisa kontribusi ngikutin konservasi atau mau meningkatkan program-program yang berdampak untuk publik, terlebih untuk para periset atau para pegiat ataupun pemikir antropologis pangan ya, yang inklusif dan juga berbudaya gitu. Itu kan perlu didukung juga gitu. Tapi yang untuk proyek riset hari ini atau saat ini yang lagi dikerjain itu adalah konservasi gitu, dari bukan hancurnya ya, rusaknya gitu beberapa area Wanatani gitu, karena ada yang terdampak ekologis karena proyek pemerintah gitu, karena ini kan lokasinya deket PSN Lewi Keris gitu. Kemudian ada yang memang tidak terurus ya, beberapa area tumpang sari pangan gitu. Nah, disitulah publik itu berguna gitu. Silahkan saja, itu tergantung kerabat ya gitu untuk yang crowdfunding. Nah, biasanya itu transparansinya itu ada di Instagram ya, biasanya di story apa di simpennya ya, kalau misalkan ada yang kontribusi gitu ya, biasanya ada di story gitu. Saya udah nggak ngurusin yang kayak gitu soalnya ya
gitu. Nah, demikian. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Saya cek dulu ya. Kayaknya ini yang terakhir yang nanyain crowdfunding ini. Jadi udah nggak ada tanya-tanya kerabat lagi. Terima kasih juga kerabat ya udah mau hadir gitu atau menyimak dari perjamuan makan siang ini. Nah, segitu aja ya perjamuan makan siang gitu, karena kan hanya menginformasikan beberapa kesempatan ya dan informasi tambahan lainnya gitu. Hatur nuhun, update program dan kesempatan itu bisa dikunjungi di Tautan Temu Kompasiana Kerabat Antropolog Pangan ya setiap hari Rabu. Hatur nuhun, sampai jumpa.